Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hadirin Nasibuan dengan NPM 23351035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu web penanganan kerusakan fasilitas umum. Baiklah kita ke PPT awal. Sini sudah ada bagian judul dari web laporan kerusakan fasilitas umum. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang proyek. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan sebuah web pelaporan kerusakan fasilitas umum. Alasan kami mengembangkan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dalam melaporkan dan menangani kerusakan fasilitas publik seperti jalan rusak, lampu jalan mati, ataupun saluran air tersumbat. Alasan kami membuat proyek ini untuk mengatasi masalah yang ada pada masyarakat, sehingga eh, pemerintah dapat lebih mudah untuk mengetahui lokasi-lokasi yang menjadi kerusakan fasilitas publik tersebut. Selanjutnya itu kita ke materi. Materinya itu ada satu analisis kebutuhan, dua desain, tiga testing, empat deployment, dan lima maintenance. Selanjutnya kita masuk ke analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan di sini adalah kebutuhan pengguna. Aplikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan tiga kategori, yaitu masyarakat umum, petugas teknis, pengelola fasilitas umum. Masyarakat umum di sini melaporkan kerusakan fasilitas umum seperti jalan berlubang, lampu jalan mati, kebocoran saluran air, dan lain-lain untuk memantau perkembangan laporan mereka. Sehingga mereka mendapatkan pembaruan status laporan secara real time melalui notifikasi. Maksudnya di sini adalah masyarakat melaporkan eh, kerusakan fasilitas sehingga penyedia web akan memberikan status laporan secara real time melalui notifikasi. Selanjutnya itu ada petugas teknis. Tugas teknis di sini adalah menerima dan menangani laporan yang telah diverifikasi, mengupdate status laporan sesuai dengan progres pengerjaan, mengunggah bukti penyelesaian berupa foto dan deskripsi. Maksudnya di sini adalah petugas teknis tadi adalah untuk menangani kerusakan tadi. Dia memegang peranan utama yaitu untuk memperbaiki kerusakan tadi, uh, dan juga memberikan progres atas pengerjaan tersebut sampai tahap selesai. Uh, Hal itu dapat dilihat menggunakan bukti berupa foto, deskripsi. Selanjutnya itu ada pengelola fasilitas umum atau pemerintah daerah atau instansi terkait. Instansi terkait di sini adalah untuk memantau semua laporan kerusakan, mengatur alokasi tugas kepada petugas teknis, mengakses data statistik dan laporan analitis untuk mengambil kebutuhan strategis. Eh, Pengelola fasilitas umum di sini berguna untuk sebagai pihak pihak ketiga, yaitu yang memberikan laporan mengenai lokasi dan memerintahkan tugas ke petugas teknis. Mereka juga menjadi menjadi ya pengeluaran dana itu berdasarkan dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Selanjutnya itu ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional. Satu fitur untuk masyarakat umum. Fiturnya itu registrasi dan login, menggunakan email atau media sosial untuk autentikasi pengguna. Maksudnya di sini adalah masyarakat bisa mengakses aplikasi ini menggunakan email atau media sosial seperti akun Google, Facebook atau Instagram untuk sebagai registrasi untuk login ke aplikasi web tersebut. Selanjutnya itu ada pelaporan kerusakan. Di sini ada form pelaporan dengan pengisian deskripsi, gambar kerusakan, dan lokasi GPS. Kategori kerusakan itu jalan lampu, saluran air, dan lain-lain. Maksudnya di sini adalah masyarakat tadi dapat melaporkan kerusakan tadi dalam bentuk deskripsi, gambar, ataupun lokasi. Sehingga penyedia web akan tahu lokasi di mana saja yang mengalami kerusakan, sehingga bisa konsultasi dengan
pengelola fasilitas umum, dan petugas teknis. Selanjutnya itu ada pelacakan status laporan. Pelacakan status laporan ini adalah memantau progres dari dilaporkan hingga selesai. Pelacakan status laporan di sini adalah masyarakat tadi dapat memantau perbaikan atau progres dari apa yang mereka laporkan tadi dari mulai pengerjaan maupun hingga selesai. Selanjutnya itu ada notifikasi. Notifikasi di sini adalah informasi terkait status laporan atau verifikasi pengerjaan selesai. Di sini adalah eh, notifikasi laporan yang kita berikan apakah sudah masuk atau belum, eh, apakah pengerjaan sudah selesai, bagaimana progresnya, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada fitur untuk petugas teknis. Di sini ada manajemen tugas, melihat daftar laporan yang ditugaskan, eh, update status laporan dari dalam pekerjaan hingga selesai. Petugas teknis dapat memberitahu memberitahu proses pengerjaan dari progres hingga selesai dalam bentuk foto, ada foto gambar atau foto. Selanjutnya itu unggah dokumentasi penyelesaian. Ya, unggah dokumentasi penyelesaian maksud di sini adalah eh, kerusakan yang dilaporkan tadi dapat dilihat oleh masyarakat melalui foto atau gambar sehingga masyarakat tadi tahu proses penanganan ini mengalami penyelesaian penyelesaian atau tidak. Selanjutnya itu ada fitur untuk pengelola fasilitas umum. Satu, dashboard analitik menampilkan jumlah laporan, kategori kerusakan, dan status laporan. Kedua, ada distribusi tugas, yaitu mengatur prioritas dan alokasi tugas kepada petugas teknis. Selanjutnya ada pelaporan data, rekapitulasi data, kerusakan untuk evaluasi bulanan dan tahunan. Selanjutnya itu ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada keamanan. Data pelaporan dienkripsi untuk melindungi informasi pribadi pengguna. Sistem login dilengkapi dengan autentikasi dua faktor. Uh, jadi masyarakat tidak perlu takut mengenai privasi mereka karena keamanan dalam aplikasi ini sudah dilengkapi dengan autentikasi dua faktor tadi. Selanjutnya ada kinerja. Mendukung hingga 10.000 laporan per hari tanpa lag atau crash, respon aplikasi cepat, maksimal waktu loading dan 2 detik. Selanjutnya ada responsivitas. Selanjutnya ada desain antar buka ramah, pengguna untuk perangkat desktop dan mobile, mendukung sistem operasi Android dan iOS. 4 ada skalabilitas, sistem dirancang untuk dapat mencakup lebih banyak kategori fasilitas umum di masa depan. Uh, Maksudnya di sini adalah sistem nantinya akan memberikan penambahan-penambahan kategori fasilitas umum uh, sesuai perkembangan aplikasi tersebut. Yang semulanya tadi mungkin awalnya jalan, mungkin kerusakan jalan atau kerusakan halte, mungkin bisa lebih banyak seperti kerusakan taman dan lain-lain. Selanjutnya itu ada ketersediaan, memiliki uptime minimal 99,5% untuk memastikan layanan selalu dapat digunakan. Selanjutnya ada analisis teknis, platform pengembangan aplikasi berbasis mobile untuk masyarakat dan petugas teknis. Selanjutnya itu ada aplikasi berbasis web untuk pengelola fasilitas umum. Yang pertama ada analisis biaya. Ini ada membuat analisis biaya untuk pengembangan aplikasi penanganan kerusakan fasilitas umum memerlukan pemahaman yang jelas mengenai kebutuhan teknis, fungsionalitas aplikasi, dan sumber daya yang diperlakukan. Berikut ada analisa biaya secara umum. Maksudnya di sini adalah biaya-biaya kita mengembangkan aplikasi ini, fungsionalitas aplikasi ini untuk ke depan, dan sumber dayanya, manfaatnya kepada masyarakat umum sehingga aplikasi ini berjalan dengan baik dan diapresiasi. Selanjutnya itu ada biaya pengembangan. BSDM tim pengembang, project manager itu ada 10 juta sampai 20 juta, UI UX designer 8 juta sampai 15 juta, front end yaitu 10 juta sampai 18 juta, back end developer 12 sampai 20 juta, tester ada 8 juta sampai 15 juta, durasi pengembangan rata-rata dalam 4 sampai 6 bulan, estimasi total SDM yaitu 150 juta sampai 300 juta.
Selanjutnya ada biaya teknologi. Kedua ada biaya teknologi yaitu hosting server yaitu cloud sama dengan RP 2 juta, 10 juta per bulan, domain 200.000, dan seterusnya. Selanjutnya itu ada biaya operasional, maintenance dan pembaruan aplikasi, biaya bulanan untuk tim teknis 10-30 juta per bulan, pelatihan sosialisasi, pemasaran, eh, dan lain-lain. Selanjutnya itu kita sampai ke tahap desain. Yang pertama itu ada diagram konteks. Diagram konteks di sini ada bisa kita bilang juga DFD level 0. Baiklah, saya akan menjelaskan diagramnya itu dimulai dari proses dimulai dari user yang memiliki dua peran utama sebagai pihak pertama yang melaporkan kerusakan dan melaporkan kerusakan melalui sistem. User di sini adalah user dapat melaporkan kerusakan eh, kerusakan fas- kerusakan fasilitas umum ke dalam aplikasi tersebut sehingga dia menjadi pihak pertama. Yang kedua adalah user mengirimkan data kerusakan dalam bentuk dokumentasi dan deskripsi ke sistem operasi penanganan kerusakan dan pengelola fasilitas umum. User tadi dapat mengirimkan dokumentasi dalam bentuk foto, kerusakan tadi di mana, lokasinya di mana, sehingga penyedia aplikasi atau admin dapat tahu lokasi tersebut berada di mana saja. Selanjutnya ada sistem utama memiliki beberapa fungsi. Unit yang menerima laporan kerusakan dan mengelola proses perbaikan, menerima laporan kerusakan dari user, dan unit perbaikan menugaskan pekerjaan perbaikan kepada unit perbaikan memantau progres perbaikan secara berkala. Selanjutnya ada sistem utama terhubung dengan tiga entitas, users, admin, dan PU. Oh, oke, kita jelaskan dulu bagian sistem utama tadi. Di sini adalah admin dapat menerima laporan kerusakan dan memberikan laporan tadi kepada unit. Unit akan menerima laporan tersebut dan mengelola kerusakan tadi. Baik itu mungkin dalam progresnya maupun sampai selesai. Lanjut itu ada interaksi dengan admin. Interaksi dengan admin di sini adalah sistem mengirimkan data laporan kerusakan ke admin, admin mengirimkan data progres perbaikan ke sistem, admin memiliki tim yang secara langsung melakukan perbaikan di lapangan. Selanjutnya itu ada melakukan perbaikan sesuai dengan tugas yang diberikan. Maksud interaksi dengan admin ini bagaimana proses laporan tadi sampai ke admin dan admin memberikan laporan tadi ke unit sehingga unit tadi dapat memperbaiki kerusakan tadi. Admin memiliki peranan utama yaitu sebagai penerima laporan dan sebagai pemberi laporan, sehingga tim tadi dapat melakukan perbaikan di lapangan. Selanjutnya itu ada interaksi dengan PU, memiliki akses terhadap data dalam sistem, dapat mengelola data pengguna dan kerusakan, dan data perbaikan, dapat menghasilkan laporan yang dibutuhkan, laporan kerusakan bulanan, kinerja unit, perbaiki, terjadi pertukaran data kerusakan dua arah antara PU dan sistem utama. Selanjutnya ada umpan balik ke user, sistem mengirimkan data proses perbaikan kembali ke user untuk berikan informasi status perbaikan. Maksud umpan balik di sini sehingga user tadi tahu bahwasannya laporan tadi itu sudah dikerjakan dan bisa dilihat dalam status perbaikannya, progresnya maupun selesai. Selanjutnya itu diagram use case. Satu, aktor yang terlibat yaitu user, pengguna pengguna biasa yang melaporkan kerusakan fasilitas umum, admin pengelola sistem yang bertugas mengelola laporan, PU petugas yang menangani dan menyelesaikan kerusakan. Maksudnya di sini adalah user tadi adalah pengguna yang melaporkan kerusakan tadi kepada admin. Admin adalah sebagai pengelola yang bertugas menyimpan data laporan tadi, lalu admin tadi dapat memberikan laporan tadi kepada PU atau petugas umum sehingga petugas umum dapat dapat uh, dapat menggerakkan timnya tadi untuk menangani dan menyelesaikan kerusakan. Selanjutnya ada fungsi utama sistem. Yang pertama ada login. Semua aktor perlu melakukan login untuk mengakses fitur sistem laporan. Yang kedua ada user dapat membuat laporan kerusakan fasilitas umum. Admin memverifikasi
mengelola laporan tersebut, PU mendapatkan laporan untuk ditangani. Penugasan admin mendistribusikan tugas kepada PU berdasarkan laporan kerusakan, progres. PU dapat memperbarui status penyelesaian tugas, proses pengerjaan. User dan admin dapat memantau perkembangan penyelesaian kerusakan. Selanjutnya ada ulasan. User dapat memberikan ulasan terkait layanan perbaikan. Setelah tugas selesai, admin dan PU dapat melihat ulasan yang diberikan oleh user. Laporan akhir yaitu admin menghasilkan laporan rekapitulasi untuk memantau keseluruhan aktivitas sistem. Yang dimaksud fungsi utama sistem tadi adalah login itu semua aktor perlu melakukan untuk login untuk mengakses fitur sistem laporan. Jadi baik user, admin maupun PU perlu login untuk mengakses aplikasi tersebut. User tadi dapat melaporkan kerusakan itu bentuk uh, dalam bentuk dokumentasi, foto maupun video. Selanjutnya ada PU mendapatkan laporan dari admin tadi sehingga mereka melakukan penugasan untuk menyelesaikan laporan tadi. Selanjutnya progres uh, kita dapat melihat dapat tadi user tadi dapat melihat progres pekerjaan PU tadi. Selanjutnya itu ada diagram activity masyarakat, admin dan PU. Proses dimulai dari kolom masyarakat. Masyarakat membuat pengaduan melalui sistem yang tersedia. Setelah pengaduan dibuat, masyarakat menunggu untuk mendapat status pengaduan. Maksudnya di sini adalah masyarakat tadi melakukan pengaduan melalui sistem. Pengaduan yang tersebut adalah berupa kerusakan, dokumentasi tadi, kerusakan fasilitas umum tersebut. Setelah pengaduan dibuat, masyarakat menunggu untuk mendapatkan notifikasi bahwa status pengaduan tadi sudah terakses dalam aplikasi. Selanjutnya itu adalah berlanjut ke kolom admin. Admin menerima pengaduan yang telah disubmit oleh masyarakat. Admin melakukan verifikasi terhadap pengaduan tersebut. Admin tadi menerima laporan tersebut, laporan dari masyarakat tadi. Admin dapat mensubmit laporan tadi. Admin juga dapat melakukan verifikasi terhadap pengaduan tadi sehingga user dapat tahu bahwa laporannya tadi sudah terinput di dalam aplikasi di dalam web aplikasi tersebut. Selanjutnya itu ada di kolom sistem. Sistem memproses pengaduan dan melakukan pemeriksaan data. Sistem membuat catatan dan masing-masing pengaduan. Sistem melakukan backup data. Sistem melakukan pemeriksaan verifikasi. Keempat adalah berlanjut ke kolom PU, pekerjaan umum. PU menerima laporan aktivitas dari sistem. PU mendapat perintah penugasan perbaikan. PU menangani proses perbaikan. 5 terakhir itu unit perbaikan. Unit perbaikan menerima lokasi yang harus diperbaiki. Unit perbaikan melakukan perbaikan di lokasi. Maksud di sini adalah unit perbaikan tadi uh, sudah tahu lokasinya di mana dan mereka akan melakukan pengerjaan terhadap lokasi tersebut hingga selesai. Selanjutnya itu ada hierarki. Hierarki di sini adalah sistem penanganan kerusakan fasilitas umum. Dirancang untuk membantu pengguna melaporkan kerusakan secara efisien melalui proses yang terstruktur. Sistem ini dimulai dari tahap masuk ke sistem di mana pengguna mengakses fitur utama seperti profil yang menampilkan data pengguna seperti nama, foto, dan riwayat laporan. Tahap ini menjadi pintu pintu masuk utama sebelum pengguna melanjutkan proses pelaporan. Setelah masuk, pengguna dapat mengakses fitur data kerusakan dan menyediakan pilihan kategori kerusakan fasilitas umum yang ingin dilaporkan. Uh, kita ke diagram selanjutnya, yaitu ada diagram level 1. Satu ada proses login. Masyarakat user melakukan login untuk mengakses sistem. User tadi untuk mengakses sistem, dia perlu login menggunakan email atau media sosial lainnya. Jadi ada alur masyarakat user menginput data login, sistem mengeluarkan token pengguna tabel user sebagai bukti autensi. Selanjutnya ada pengaduan. Deskripsinya adalah masyarakat user mengelola pengaduan ke sistem. Di sini dalam proses pengaduan, masyarakat akan memberikan laporan pengaduan tadi, lalu
admin dapat menerima laporan tadi. Oke, langkah pertama di sini adalah user mengirimkan pengaduan ke sistem. Masyarakat dapat mengisi formulir pengaduan yang berisi deskripsi masalah, lokasi, dan informasi pendukung lainnya, baik itu dokumentasi dan lain-lain. Sistem menyimpan pengaduan ke dalam tabel pengaduan untuk diolah lebih lanjut. Selanjutnya ada penugasan. Admin membuat tugas berdasarkan data pengaduan. Satu data pengaduan yang telah diverifikasi oleh admin akan diteruskan ke proses tabel penugasan. Pengaduan tersebut disimpan dalam tabel pengaduan untuk referensi lebih lanjut. Tugas yang telah dibuat diteruskan ke PU. Yang semulanya tadi pengaduan dari masyarakat tadi terinput di admin dan admin memberikan laporan kerusakan tadi kepada PU sehingga PU dapat memantau dan mengerjakan pengerjaan penyelesaian kerusakan tersebut. Yaitu ada satu, setelah tugas diberikan melalui tabel penugasan, PU memulai pengerjaan tugas tersebut. PU mengirimkan laporan progres, pengerjaan secara berkala ke sistem. Laporan ini dapat berupa deskripsi, tindakan dokumentasi. Selanjutnya itu adalah progres. Admin dapat memantau dan memverifikasi proses pengerjaan tugas tersebut. Tadi kan admin sudah menginput pengaduan laporan kerusakan tadi, baik itu dalam bentuk dokumentasi foto atau video. Lalu admin akan memberikan laporan kerusakan tadi ke pihak PU sehingga pihak PU melakukan pengerjaan. Pekerjaan yang di sini adalah PU mengirim PU tadi bertugas memulai pengerjaan tugas tersebut. PU mengirimkan laporan progres pengerjaan secara berkala ke sistem. Laporan ini dapat berupa deskripsi tindakan, dokumentasi, dan status penyelesaian. Admin memeriksa laporan progres dari PU untuk memastikan tugas berjalan sesuai rencana. Jadi admin dapat memeriksa kinerja dari PU tadi sehingga pengerjaan tadi berjalan dengan baik. Selanjutnya ada jika laporan kurang lengkap, admin meminta revisi atau klarifikasi dari PU. Selanjutnya itu ada alur diagram proses pengaduan. Yang pertama, data pengaduan yang diajukan, data pengaduan yang telah diterima dan dicatat. Selanjutnya, data pengaduan diteruskan untuk penugasan tindakan, data proyek atau tugas yang diberikan ke tim pelaksana, hasil laporan dan proyek atau tindakan yang telah selesai. Selanjutnya ada alur proses ini bertugas untuk memeriksa dan memvalidasi laporan masalah yang diterima. Kedua, ada setelah laporan diverifikasi, proses ini mengatur jadwal kapan perbaikan akan dilakukan. Yang ketiga ada jika bahan dan komponen diperlukan untuk perbaikan, proses ini memastikan ketersediaan material yang diperlukan. Keempat, ada proses ini bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan perbaikan sehingga laporan tadi berjalan dengan baik hingga sampai ke tahap penyelesaian. Selanjutnya ada alur progres. Proses utama ini bertugas untuk memantau dan mencatat perkembangan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pelaksana atau PU. Proses ini mengelola data penugasan dari tabel penugasan dan interaksi dengan PU. Data atau laporan perkembangan dari PU yang diproses menjadi laporan progres yang lebih terstruktur dan sistematis. Selanjutnya ini ada diagram MDL atau model data logika. Model data logika merupakan suatu teknik yang menjelaskan struktur proses bisnis dan aturan-aturan sebagai masukan dalam perancangan database. MDL terdiri dari 8 tahap, antara lain adalah identifikasi entitas utama, hubungan antara entitas, menentukan kunci primer dan kunci alternatif. Entitas-entitas yang digunakan di sini adalah admin, yang berfungsi untuk mencatat seluruh data admin. Mencatat seluruh data maksudnya di sini adalah data kerusakan yang dikirim oleh user tadi. Selanjutnya itu ada kelas, mencatat data kelas, fasilitas, mencatat data keseluruhan fasilitas, mencatat data fasilitas yang terdapat di kelas laporan, mencatat data laporan, mencatat data fakultas, mencatat data laporan.
Selanjutnya itu ada IRD. Alur utama sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada masuk, pengguna memulai dengan masuk ke sistem, kedua ada profil, ketiga ada data kerusakan, keempat ada laporan, kelima ada keterangan. Fitur-fitur tambahan yang disediakan sistem ini antara lain pengaturan. Pengguna dapat mengatur berbagai preferensi dalam sistem. Yang kedua ada bantuan. Sistem menyediakan fitur bantuan bagi pengguna yang membutuhkan informasi lebih lanjut. Selanjutnya ada diagram sequence. Diagram ini menggambarkan proses login pengguna dalam sebuah sistem. Terdapat tiga, yaitu user, halaman login, cek user, dan data user. Proses login diawali dengan user, validasi data login, dan masukkan tombol login. Selanjutnya kita ke desain UI atau UX-nya. Tampilan awal web di sini sudah jelas, yaitu pengguna diminta untuk memasukkan alamat email dan kata sandi mereka untuk masuk. Pengguna yang tidak memiliki akun dapat membuat akun dengan mengklik tautan I don't have account lalu sign in. Mereka dapat membuat akun terlebih dahulu. Selanjutnya ada web ini merupakan selanjutnya ada tampilan sebuah form login untuk meminta data pengguna. Meminta data pengguna ini adalah berguna untuk memvalidasi bahwasanya pengguna tadi sudah dapat memiliki akun mereka dengan nama depan, nama, email, alamat, dan masuk ke selanjutnya itu kita akan disajikan dengan beberapa jenis kerusakan. Yang pertama itu ada kerusakan halte bus, kerusakan jalan lalu lintas, kerusakan angkutan umum, kerusakan jembatan penyeberangan, lalu di sini ada map kerusakan fasilitas umum. Selanjutnya ini adalah pada tampilan ini kita dapat melihat gambar sebuah halte. Di sini adalah informasi dari kerusakan hal tersebut. Dan di sini adalah tampilan kerusakan jalan atau lalu lintas. Penyedia aplikasi tadi sudah memberikan informasi tentang kerusakan yang terjadi. Dan mereka memberikan data-data kota di mana jalan kerusakan tersebut sebagai wadah pengguna untuk melaporkan dengan lebih jelas dan lebih detail. Sama juga di sini ada kerusakan jembatan penyeberangan dengan informasi detailnya. Di sini ada kerusakan angkutan umum dengan informasi detailnya. Selanjutnya itu user tadi dapat memberikan bukti dalam bentuk dokumentasi. User tadi yang sudah tahu, user tadi yang ingin melaporkan kerusakan tadi dapat memberikan dokumentasi dalam bentuk foto sesuai dengan jenis kerusakan fasilitas umum yang ingin mereka laporkan. Selanjutnya ada bukti sukses kalau user tadi sudah mengirim bukti dokumentasi kerusakan tersebut. Selanjutnya ada contoh lokasi kerusakan. Di sini ada contoh lokasi kerusakannya. Di sini ada mapnya. Jadi di sini menjelaskan di mana kerusakan itu terjadi secara detail. Selanjutnya itu ada contoh lokasi yang sudah diperbaiki. Jadi di sini adalah sebelum proses pengerjaan, di sini sesudah tahap penyelesaian pengerjaan. Selanjutnya itu user tadi dapat memberikan rating atau ulasan atas pengerjaan yang mereka laporkan tadi. Di sini user tadi dapat memberikan rating sesuai yang mereka inginkan dan ulasan yang mereka ingin sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke tahap deployment. Deployment blue-green. Deployment blue-green di sini adalah metode deployment yang memungkinkan dua versi aplikasi berjalan secara paralel dalam lingkungan yang terpisah. Blue
environment lingkungan saat ini yang sedang versi lama yang sedang digunakan oleh pengguna, green environment lingkungan baru yang sudah berisi pembaruan aplikasi dan siap diuji sebelum digunakan pengguna. Maksudnya di sini adalah mungkin yang semulanya tadi aplikasi tadi dapat diaksesnya itu dalam daerah tertentu dengan dengan pemberian pembaruan aplikasi yang lebih matang dan lebih lengkap. Hal-hal tadi itu dapat diakses di seluruh daerah, baik itu daerah-daerah lain. Habis itu fitur-fiturnya yang sebelumnya yang sebelumnya yang sebelumnya mungkin hanya dalam bentuk dokumentasi, mungkin bisa bisa dalam bentuk foto atau dalam bentuk video real time sehingga atau kita bisa berinteraksi dengan adminnya sehingga versi lama tadi eh, versi lama tadi dapat dapat memiliki pembaruan yang lebih baik di dalam web aplikasi tersebut. Selanjutnya itu ada di sini ada deploy green environment. Selanjutnya itu di sini ada blue environment atau versi lama. Aplikasi saat ini digunakan warga dan petugas pengguna melaporkan kerusakan fasilitas umum dengan memasukkan data secara manual tanpa pelacakan GPS. Habis itu di sini mungkin sudah memiliki pelacakan GPS, antarmuka yang diperbarui dan lain-lain. Di sini mekanisme tahapan persiapan lingkungan, dua lingkungan identik yang dibuat, lingkungan produksi saat ini, lingkungan baru tempat aplikasi uh, versi terbaru akan dideploy. Selanjutnya itu ada tahap kedua deploy ke green environment, aplikasi versi baru dideploy ke green environment, termasuk pembaruan fitur seperti fitur pelacakan GPS, untuk laporan otomatis, perbaikan bug, peningkatan antarmuka, pengguna UI, pastikan green environment memiliki konfigurasi yang sama dengan blue, seperti server database dan dependensi lainnya. Tahap 3 ada pengujian di green environment, lakukan pengujian menyeluruh meliputi pengujian fungsionalitas, memastikan fitur baru berjalan sesuai harapan, pengujian performa, memastikan aplikasi mampu menangani beban traffic, pengujian integrasi, pastikan integrasi dalam sistem eksternal, misalnya API laporan berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu ada keuntungan Blue Green Band deployment untuk aplikasi kerusakan fasilitas umum. Yang pertama itu minim downtime, pengguna aplikasi tidak mengalami gangguan layanan selama proses pembaruan. Yang kedua, pengalaman pengguna yang mulus, pengalihan ke Green Environment dilakukan secara transparan tanpa disadari oleh pengguna. Rollback cepat jika versi baru menyebabkan masalah, traffic dapat segera dialihkan kembali ke Blue Environment. Kekurangan Blue Green Environment, infrastruktur yang tinggi, kompleksitas manajemen, memastikan sinkronasi antara dua lingkungan membutuhkan koordinasi ekstra, terutama untuk database. Ketiga ada tantangan database. Jika pembaruan melibatkan perubahan skema database, sinkronisasi data antara Blue dan Green tadi bisa menjadi tantangan besar. Selanjutnya ada contoh penerapan Green Development dalam aplikasi kerusakan fasilitas umum. Konteks aplikasi. Sebuah aplikasi digunakan masyarakat untuk melaporkan kerusakan fasilitas umum seperti jalan berlubang, lampu jalan rusak, atau saluran air tersumbat. Aplikasi juga memiliki dashboard untuk petugas yang menangani laporan. Kasus pembaruan aplikasi diperbarui dengan fitur-fitur tadi udah ya. Selanjutnya ada tahapan implementasi. Sini ada tahapan implementasinya itu ada satu Blue Environment. Aplikasi versi lama tetap layani laporan pengguna. Traffic aplikasi diarahkan ke lingkungan ini melalui load balancer atau DNS. Deploy Green Environment. Versi baru aplikasi dengan fitur GPS, notifikasi, dan UI baru dideploy ke Green Environment. Database di Green disinkronkan dengan Blue untuk memastikan konsistensi data. Selanjutnya ada pengujian Green. Tim pengembang menguji fitur baru menggunakan data tiruan atau data produksi untuk memverifikasi fungsionalitas dan performa. Blue Green Deployment sangat cocok untuk aplikasi penanganan kerusakan fasilitas umum karena sifat kritis dari layanan
yang diberikan. Selanjutnya kita ke pembahasan yaitu maintenance. Satu, pemantauan kinerja setelah aplikasi Listi diluncurkan, tim secara aktif memantau kinerja aplikasi untuk mendeteksi masalah yang mungkin muncul. Ini mencakup monitoring real time menggunakan alat monitoring untuk memantau waktu respon pengguna sumber daya dan ketersediaan aplikasi secara real time. Selanjutnya itu ada bug tim tim pemelihara bertanggung jawab untuk menangani bug atau masalah. Selanjutnya itu ada pembaruan fitur untuk menjaga aplikasi tetap relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna, mengidentifikasi fitur baru dan peningkatan yang diinginkan berdasarkan umpan balik pengguna dan tren pasar, pengembangan dan pengujian. Selanjutnya ada keamanan. Keamanan aplikasi adalah prioritas utama dalam proses pemeliharaan. Tim melakukan langkah-langkah berikut untuk menjaga keamanan aplikasi. Mungkin selanjutnya, baiklah di sini saya akan menjelaskan bagian testing. Testing dalam konteks penanganan kerusakan fasilitas umum bertujuan untuk memastikan bahwa sistem atau proses penanganan berjalan sesuai harapan. Yang pertama itu ada jenis-jenis pengujian testing, menguji setiap komponen sistem secara terpisah, seperti modul pelaporan kerusakan dan sistem notifikasi. Selanjutnya itu ada integration testing, menguji integrasi antara modul dalam sistem. Contoh, memastikan data dari modul pelaporan dapat diteruskan ke modul penjadwalan perbaikan. Selanjutnya itu ada functional testing, memastikan setiap fungsi sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi. Contoh, menguji apakah sistem berikan respon otomatis kepada pelapor setelah laporan diterima. Selanjutnya ada performance testing, menguji kecepatan respon dan stabilitas sistem. Saja ada usability testing, menguji kemudahan pengguna sistem bagi pengguna. Contoh, memastikan aplikasi pelaporan mudah digunakan untuk masyarakat umum. Saja ada security testing, menguji keamanan sistem dari ancaman seperti peretasan, penyalahan guna data, dan lain-lain. Ada acceptance testing dilakukan untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. uh, Proses testing penanganan kerusakan fasilitas umum, analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan sistem penanganan seperti pelaporan dan pengelolaan data, perencanaan testing, menentukan metode alat dan skenario pengujian, memberikan daftar kasus uji, selanjutnya persiapan lingkungan testing, menyiapkan perangkat keras, perangkat lunak dan data dummy, pelaksanaan testing. Di sini melakukan pengujian sesuai dengan jenis testing yang telah direncanakan, laporan hasil testing, mencatat temuan dari setiap tahap pengujian seperti bug dan kekurangan sistem. Perbaiki sistem. Di sini adalah mengatasi bug atau masalah yang ditemukan dalam proses pengujian. Testing ulang, menguji kembali sistem setelah perbaikan dan memastikan tidak ada masalah baru yang muncul. Implementasi dan monitoring sistem diuji langsung di lingkungan nyata dengan pengawasan ketat untuk memastikan kelancaran. Uh, di sini kita masuk ke implementasi. Back-end development menggunakan Laravel Framework PHP sebagai fondasi utama sistem. Laravel dipilih karena menyediakan fitur-fitur yang sangat mendukung untuk pengembangan aplikasi web modern seperti routing yang elegan, ORM eloquent untuk manajemen database, dan sistem autentikasi yang kuat. Untuk front-end development, implementasi menggunakan kombinasi Vue.js dengan Bootstrap 5. Vue.js dipilih sebagai framework JavaScript karena kemampuan dalam membuat antarmuka yang reaktif dan dinamis. Sangat cocok untuk menampilkan status laporan secara real-time. Selanjutnya itu database menggunakan MySQL karena kompatibilitas yang baik dengan Laravel dan kemampuan menangani data dalam jumlah besar. Selanjutnya untuk menyimpan file seperti foto-foto kerusakan, sistem menggunakan kombinasi penyimpanan lokal dan Amazon S3 untuk backup. Ini memastikan keamanan dan aksesibilitas data dalam jangka panjang. Kelebihan dari implementasi ini adalah performa tinggi karena Laravel menggunakan sistem caching yang efisien. Kedua, keamanan yang terjamin dengan fitur bawaan Laravel yang mencegah SQL injection, antarmuka responsif dari user-friendly
berkat kombinasi Vue.js, skalabilitas yang baik untuk penanganan jumlah pengguna yang besar, kemudahan dalam maintenance dan pengembangan fitur baru. Dalam aspek keamanan, implementasi menggunakan berbagai layer protection termasuk SSL atau TLS, encryption untuk komunikasi data, red limiting untuk mencegah spam, validasi input yang ketat, sistem logging untuk audit trial, regular security update. Sistem ini juga dilengkapi dengan API endpoint yang memungkinkan integrasi dengan aplikasi mobil di masa depan atau sistem pihak ketiga yang relevan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan mohon mohon dimaafkan juga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.